Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan. Kali ini kita kembali lagi bersama Ibu Evangelis Cipto, di mana dia memberitahukan kita pesan bahwa tahun ini adalah tahun kelimpahan. Pembicara menyatakan bahwa tahun ini adalah tahun 5786 dalam kalender Ibrani. Nah, itu artinya apa? Itu artinya adalah tahun kelimpahan, di mana Tuhan akan menyediakan berkat, jalan keluar, dan kemenangan di tengah situasi sulit. Nah, akan tetapi di sini ada kabar buruk. Situasi sulitnya apa? Yaitu kita bakal mengalami krisis iman dan juga krisis ekonomi yang kita ketahui. Nah, krisis iman itu apa? Bahwa banyak sekali di luar Indonesia ini sudah terjadi, gereja itu banyak yang ditutup oleh antikris tentunya. Dan juga krisis ekonomi ini yang banyak sekali yang dikatakan, yang termasuk salah satu ya Pendeta Daud Tony, di tahun 2026 kita bakal krisis ekonomi atau inflasi dan sampai 2030 ya. Dan Indonesia ini mengalami titik terangnya itu tahun 2032, di mana Indonesia ekonominya pulih 2032 ini. Berarti sekitar 7 tahun lagi ya dari sekarang. Maka dari itu Ibu Evangelis Cipto menyuruh kita untuk berdoa dan berjaga-jaga, tentunya mulut kita untuk dipakai puji-pujian. Angka 8 melambangkan peh di sini atau mulut. Mulut itu harus digunakan untuk pujian, deklarasi, pengagungan maksud saya, dan firman Tuhan, bukan untuk ketakutan. Ini adalah pedang untuk memotong kedagingan dan mengalahkan musuh tentunya. Dan itu dia satu pesan dari Ibu Evangelis Cipto. Langsung saja sebelum kita ke videonya, izinkan saya untuk membacakan satu renungan firman Tuhan yang ada di 1 Korintus 9 ayat 25 yang berbunyi, tiap-tiap orang yang berturut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Di mana di situ artinya adalah untuk mencapai garis finish dan menerima mahkota abadi. Pastikan setiap langkah kita hidup berada pada jalur kebenaran ilahi. Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Langsung saja kita ke video bersama Ibu Evangelis Cipto. Mari kita simak videonya. Saudara, tema yang Tuhan berikan adalah kunci kelimpahan. Saudara, kita menghadapi Rosh Hashanah, dan saudara mungkin di depan akan ada hari-hari yang tidak enak seperti kekeringan. Tetapi saya percaya menunjukkan bahwa di tempat yang sangat kering, saudara, suhunya 52 derajat kalau siang. Kalau malam saudara 42 derajat saudara. Saudara, di tempat yang berdebu dan sangat kering, di tempat yang kata orang sangat berbahaya. Sungguh buat saya ini adalah tanda masuk tahun kelimpahan. Dia mencium saya dengan cinta di sana. Dia menyediakan yang terbaik. Dia menjamu saya. Saya bilang, Tuhan, ini perjalanan perang paling indah, paling saudara menakjubkan buat saya. Ini perjalanan saudara di mana dia memeluk saya dengan semua kelimpahan. Saya berdoa supaya tahun depan, di tahun 5786, saudara percaya bahwa di masa seperti apapun ada berkat, ada kelimpahan, ada penyertaan Tuhan, ada jalan keluar, ada kemenangan yang tidak pernah berhenti. Mari kita masuki tahun 5786 peh. Saudara ya, paf, kelimpahan karena perkenanan. Yang pertama saudara, 5 adalah saudara ya, hey, atau nafas Tuhan. Maka tahun ini saudara wajib berjalan dengan Roh Kudus. Saudara, tidak ada cara lain selain saudara berjalan dengan Roh Kudus. Dan ayatnya saya ambil ayat yang Yesus melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Segera sesudah itu roh memaksa Yesus ke padang gurun. Saudara, hari ini kita akan terima minyak dari Roh Kudus.
Karena keluarnya saudara dari burung merpati, keluar begitu banyak. Saudara, Tuhan mau berkata tahun ini tahun kelimpahan. Amin. Saudara, dia berkata itu keluar dari Roh Kudus. Maka dia mau berkata tahun ini berjalanlah dengan Roh Kudus. Maka engkau akan jalan dalam supranatural, jalan dalam kemenangan, jalan dalam keajaiban. Saudara, biarkan Tuhan memaksa kita. Saudara, seringkali kita punya cara sendiri. Karena itu Pak Yusak seringkali bilang, paksakan rencanamu. Biarkan Tuhan mengatur. Biarkan Tuhan saudara nyediakan. Biarkan dia buka jalan. Saya mau cerita betapa ajaibnya di sana. Saudara, yang pertama, supir saya, supir taksi maksudnya Uber. Saudara, buat saya itu cara Tuhan bicara. Begitu pertama kali saya naik Uber, Ubernya pertama namanya Mana, saudara. Saudara, dan seperti Tuhan bilang, udah jangan khawatir, pokoknya aku akan sediakan mana, saudara ya, yang dari surga. Nah saudara, yang kedua namanya Faisal. Saudara bayangkan yang kedua itu Faisal, saudara. Saudara, sampailah saya di sana, yang kedua naik Uber, saudara, dia manggil. Bukannya saya yang cari dia loh saudara. Saudara, dia panggil Kak Olvi dan dia bilang gini, mau kemana? Terus dia bilang, kita masih mau kesini ini. Oke, saya anterin. Jadi saya nggak usah pakai, kamu nggak usah pencet aplikasi, saya anterin kemanapun kamu pergi. Maka naiklah kami. Saudara, saya sempat curiga, ini orang kok mencurigakan ya. Tapi benar saudara, dia anterin kita kemanapun. Saudara, dan yang lebih mengagetkan, ketika kita sampai hotel, saudara, dia bilang apa? Saya diberkati dengan kalian, jadi kalian gak usah bayar. Saya bisa bayangin gak? Bagaimana mungkin saya di Indonesia gak pernah ditraktir sama supir taksi dengan berkata gak usah bayar, saudara. Dia bilang gak usah bayar. Dan dia bilang gini, kalau kamu mau pergi lagi, saya tunggu di bawah gak apa-apa. Nanti saya antarin kemana saja. Saya cuma suka dekat kalian. Saudara bisa bayangin, kalau kita ini berjalan bersama Roh Kudus, ada hadirat Tuhan dalam hidup kita. Saudara, bahkan orang berkata saya suka dengan kamu gratis. Tapi buat saya itu tanda satu kali lagi. Saya cuma berkata, Tuhan, kau dahsyat. Biarkan Tuhan sekali lagi dengan rohnya yang perkasa, dengan 7 roh Allah, saudara, membawa, mengatur, merekayasa, menjamin hidup kita. Saudara, tapi yang lebih luar biasa adalah yang ketiga. Namanya saudara ya, artinya tentara. Saudara, dan pada kita masuk, dia langsung bilang gini, no English. Ya, no English, artinya dia nggak bisa bahasa Inggris. Nah saudara, jadwal kita yang ketiga itu adalah perang di tempat yang harusnya tidak boleh didatangi. Tempatnya DPR MPR, sana lah kira-kira, istananya di sana. Nah saudara, kalau saya dapat orang pintar, dia akan langsung bilang gak boleh. Ternyata Roh Kudus begitu mengatur dengan ajaib. Saya dapat orang haleluya, sehingga dia tidak tahu kalau itu tidak boleh, saudara. Maka dengan semangat 45 ya, semangat bergelora, dia mengantar kami ke sana. Saya baru tahu kurang lebih saudara 100 meter dari daerah itu sudah dijaga semua sama tentara pakai pistol, saudara. Saudara, dengan keadaan seperti itu dijaga pakai pistol, saudara, dia masuk ke dalamnya. Saudara bisa bayangin ya, saudara, dia masuk ke dalamnya, polisinya udah gini, dia masuk aja terus, mobil jalan terus. Saudara, saya bilang haleluya, kami sah masuk ke tempat ini. Saudara, belum selesai ceritanya, polisinya ngamuk-ngamuk, dia buka dengan santai. Saudara, di daerah itu di jam, saudara, sinyal. Jadi kami nggak bisa Google Transit karena di jam total, tidak ada sinyal di daerah itu.
Saudara, jadi kami mau ngomong apa ya? Inggris gak bisa. Saudara, kami ngomong pakai bahasa. Teman kami panik, saudara, karena takut ditembak, karena takut dideportasi. Jadi dia teriak gini, mundur, mundur. Tapi dia bengong aja. Hah? Katanya ya, karena gak bisa. Saudara, saya itu mau bilang begini, muter ya, tapi tangan saya begini, muter, muter. Ya kan gak bisa bahasa apa. Dia Inggris gak bisa, Indonesia jelas gak bisa. Ya terus mau gimana? Teman saya udah teriak, mundur, mundur, mundur. Saudara ya, dia juga nggak mudeng, katanya ya. Ya akhirnya saya pakai bahasa isyarat, muter. Dia mikirnya apa? Disuruh muter dengan tenang pakai pistol loh. Dia puterin daerah itu 3 kali. Ya udah kan, udah telanjur muter. Saya bilang aja, buka jendela. Kami lemparlah semua, senjata, patok, batu, semua kami udah kami lempar. Udah telanjur muter 3 kali kan. Saudara, setelah itu keluar dan Tuhan ngomong gini sama saya, aku harus paksa kamu untuk menyelesaikan tugas. Saudara, tapi ini orang ajaib sekali. Setelah dia muter 3 kali, kami keluar dimaki-maki sama tentara dan dia juga jawab juga. Jadi tentaranya maki, dia juga jawab. Udah nggak tahu saya. Saya nggak tahu ya dia ngomong apa. Ya udah, kami keluarlah saudara. Kami diantar ke tempat lain, saudara. Kami diantar di tempat lain, saudara. Dia mulai bilang. Dia bilang fulus, saya nggak tahu lah dia ngomong apa. Kami cuma tahu satu kata, fulus. Kita tahu ya, fulus kan uang. Ya, jadi kita bilang, oh ya, oke. Saya bilang, kita pokoknya pasti kasih bayar. Tetapi teman saya ini kan, kita Mahanaim ya, radikal ya. Saudara, dia bilang ini, kita harus gelangin nih orang, ikat sama tali api. Keluarlah tali api kita. Ya, maksud saya gini, ikat dulu. Maksudnya teman saya, kita ikat dulu jadikan tawanan roh, baru kita kasih uang. Kita ikat, saudara. Dia bilang ini, oke. Nah ya, sukron. Dia nggak mau dibayar, saudara. Dia pikir kita bayar sama tali, dan dia mau. Jadi dia mau dibayar sama tali. Saudara tahu ya tali Mahanaim yang api itu loh, saudara. Saudara bayangin, sebegitunya Tuhan buat keajaiban walaupun kami nggak tega. Akhirnya kami kasih lagi uang. Dia bilang, no, thank you. Ini sudah dibayar katanya. Saudara bayangkan bagaimana saya selalu bilang ini, Tuhan, bagaimana mungkin? Ya, dan Tuhan cuma senyum dan Tuhan bilang, nak, biarkan aku memimpin merekayasa, memaksa hidupmu. Saudara, seperti itu. Ya, saudara, dan kemudian dia pergi, kami doain. Ya, kami doain, dia juga nggak ngerti didoain apa ya, bahasa kami. Dia nggak ngerti bahasa Inggris, nggak ngerti bahasa Indonesia, tapi dia cuma jawab kami dengan apa? Dia pegang. Padahal saudara tahu ya, di sana harusnya perempuan laki nggak boleh pegang. Ini dia pegang kami satu-satu dan cuma satu kata yang dia bisa, I love you. Jadi kami tutup juga hal yang dengan sama. Kami pegang dia, I love you, ya. Karena dia cuma bisa itu, saudara. Tapi itu membuat saya bilang, Tuhan, saya ini nggak lakukan apa-apa. Saudara, kalau saudara tanya, Bu, ibu berani nggak masuk ke daerah itu? Nggak berani, saudara, pistol semua. Saudara, kalau saudara tanya, ibu berani puterin 3 kali? Nggak berani. Siapa yang berani? Orang polisi udah. Cuma maksud saya itu mundur. Lah mundur dia nggak ngerti. Saya gini, maksud saya balik. Dia bilang, oke, puterlah dia 3 kali. Tapi saya cuma sekali lagi berkata, Tuhan terima kasih. Pemaksaanmu itu ajaib. Biarkan Tuhan memaksa hidupmu. Tidak tahu dengan cara apa. Tapi saya tidak tahu di depan. Setiap kali saudara berkata, Roh Kudus, paksa hidup kami. Paksa sampai kami menyelesaikan yang kau mau. Saya percaya dia punya cara.
untuk memaksa kita semua. Amin. Saudara, kita teruskan. Saudara, yang kedua adalah disempurnakan. Ketika Allah berjanji kepada Abraham 7, saudara ya, Seva itu artinya sumpah atau selesai atau genap atau sempurna. Ketika Allah berjanji kepada Abraham, ia bersumpah bahwa ia melakukan apa yang dijanjikan. Saudara, ia berkata, aku berjanji akan memberkati engkau dan membuat keturunanmu menjadi banyak. Saudara, Filipi 1 ayat 6, Allah sendiri yang memulai pekerjaan yang baik itu padamu. Saya yakin ia akan meneruskan pekerjaan sampai selesai, menyelesaikan dengan sempurna pada hari Kristus Yesus datang kembali. Saudara, kami itu datang ke sana berpikir, saudara ya, itu susah. Saya sampai bilang gini, saya ke Amerika aja, saya nggak khotbah 9 kali. Saudara, saya ke saudara ya Hong Kong, saya barusan pulang dari Cina, saya khotbah cuma 4 kali. Saudara, ini di sana kami diundang ke 9 gereja, itu masih kami tolak 4 gereja. Sekali lagi, dia menyempurnakan, dia menyelesaikan. Saudara, hari itu saya datang, hari pertama jadwal saya kebaktian jam 10 malam. Jadi mereka kalau kebaktian itu malam, saudara. Pulang kerja ketika orang lain keluar jajan, dan mereka kebaktian jam 10 malam. Saya dipesan gak boleh banyak bersuara ya, karena kalau kedengeran nanti bisa berbahaya. Saudara, khotbah cuma boleh 20 menit karena sudah jam 10 malam ya, dengan terjemahan mungkin bisa 40 menit, kemudian langsung pulang. Tapi sekali lagi seperti ayat di sini, dia menyelesaikan, dia menyempurnakan. Saudara, begitu sampai di sana, mulai Olvi dan Stanley mulai menyembah. Saudara, mereka langsung semuanya berdiri tepuk tangan jam 11 malam, saudara. Dan itu sudah tidak ada pelan-pelannya. Wah, saudara ya, goyang semua jam 11 malam. Saudara, dan kemudian saudara, saya khotbah sudah 1 jam. Saudara, dengan terjemahan, pulang masih dimarahin. Dia bilang ini, kenapa jauh-jauh khotbah cuma 1 jam? Kami masih lapar dan haus, harusnya khotbah sampai jam 2 pagi. Saudara, betapa lapar dan hausnya. Seberapa saudara menghargai. Mereka ini pulang kerja seharian. Mereka pulang itu, mereka datang masih pakai baju kerja, saudara, ganti di tempat ibadah. Saudara, tempat ibadah mereka itu rumah ya, di bawah tanah. Saudara, tempat yang harusnya buat nyimpen makanan, buat nyimpen, itu dirubah menjadi tempat ibadah supaya tidak terdengar. Saudara, tapi dengan letihnya mereka nggak mau berhenti. Mereka minta kebaktian sampai jam 2, saudara. Saudara, sekali lagi, seringkali kita merasa bahwa kita ini sudah baik, kita on fire, kita cinta Tuhan. Tapi ketika saya dengar pengorbanan mereka, ketika saya dengar mereka ada yang 20 tahun berdoa, ada yang mereka sudah keluar masuk penjara. Saya juga pulang dari Cina. Saudara, kenapa? Karena hari itu awal tahun, kalau saudara dengar, Bu Nani berdapat pesan, bernubuatlah kepada bangsa-bangsa. Saudara, dan Mahanaim saya suruh semua berdoa. Beberapa diundi, beberapa dengan doa. Saya tanya Tuhan, Tuhan, saya kemana? Saudara, tapi saya melihat Tuhan menyelesaikan bagi kita. Karena itu sepanjang tahun ini pegang, Dia yang memulai dalam hidup kita, Dia yang memulai di Bahtera, Dia yang memulai dalam hidupmu, Dia pasti dan sanggup menyelesaikan. Saudara, dengan cara yang ajaib, dengan cara yang ajaib. Saudara, seperti yang tadi Joshua bilang, sudahlah, penyamaran kami itu gagal total, saudara. Saya juga cuma geleng-geleng kepala. Udahlah, saya bilang percumalah kita pakai samaran, ya, udah gagal total. Tapi Dia sanggup menyelesaikan. Dia sanggup menyelesaikan. Saya benar-benar menikmati perjalanan ini. Saya cuma bilang, Tuhan, Kau menjamu saya di padang gurun. Dan Tuhan bilang, ini adalah, saudara ya, tanda
bahwa aku akan menjamu engkau sepanjang tahun ini dengan kelimpahan. Amin. Saudara, ini cerita menjamu ya. Saudara bisa bayangkan ya, Joshua dan tim ada yang ngomong begini, kita belum ngerasain nih kambing yang terenak, kemudian bakava dan kopinya. Saudara, kami terakhir selesai perang, kami masuk ke sebuah restoran. Di dalam restoran itu ada anak Indonesia kerja di sana. 7 bulan yang lalu baru datang dari Jakarta. Saudara kerja di sana dan ngobrol, dan dia bilang apa? Saya traktir. Jadi yang traktir kami anak Indonesia yang pelayan restoran di sana. Saudara bisa bayangin, dia traktir apa? Kopi, roti, dan baklava. Semua yang Joshua minta Tuhan kasih gratis. Anak, bayangin pelayan restorannya, pelayan restorannya yang bayar. Yang bayar bukan kita, yang bayar pelayan restoran. Tuhan cuma bilang, nak, percayakah aku menyediakan di tempat-tempat yang kamu tidak pernah sadari. Saya tuh sadar sampai bilang ini, Tuhan, kau itu mau ngomong apa sih? Bayangin ya, saya ini ke toilet, saudara. Saya ke toilet, saya keluar, saya ketawa, dan dia bilang ini. Saya bilang gini, wow, saya bilang gini, enak. Saya cuma begitu keluar dari toilet, saudara, keluar dari toilet, saya ngelihat dia, saya coba gini, wow, ya begini. Orangnya bilang apa? Ambil aja. Saya toh nggak mungkin makan sendiri, dia bilang, ambil aja. Sampai saya bilang gini, Tuhan, di sepanjang jalan, saudara, saya ditraktir orang, termasuk sampai penjaga toilet mentraktir saya pizza. Saudara bisa bayangkan. Dan itu bukan pizza murah. Sampai saya bilang, Tuhan, bagaimana mungkin saya di Indonesia aja nggak pernah ditraktir pizza sama tukang cleaning service. Ini cleaning service. Saudara, saya ini doling, bukan belanja, doling. Dipanggil tukang, saudara, tukang toko, dia kasih apa? Parfum mereka, free for you, free. Saudara bayangkan, parfum segede-gede, saudara dikasih free. Saudara, dia mungkin lihat riasan dia di sana itu kan panasnya, haleluya. Jadi riasan saya udah berantakan ya, dia tawarin semua. Dia bilang, mau alis, bedak, dia tawarin semuanya. Sampai saya bilang gini, dia mikir-mikir, ini orang kan keringetan panas, saudara ya. Saudara, dia pikir mungkin kasihan nih orang kali ya, nggak tahulah apa yang dia pikir, saudara. Tapi dia tawarin semua, mulai dari parfum, saudara, alis, bedak, dia tawarin semua, free, ambil aja katanya. Sampai saya bilang gini, Tuhan, apa yang kamu mau bilang? Tuhan cuma bilang gini, nak, saya ambil parfumnya, saya sungkan ambil semua. Nanti disangkanya orang Indonesia geragas, tahu geragas? Rakus. Saya pikir gini, coba saya ambil bedak, saya ambil apa, tapi itu pun kami dipaksa masih ngambil apa? Parfum dan pensil alis. Dia bilang, pakai katanya ya. Kalau saudara tahu, mereka itu di sana semua pakai alisnya itu ngeceleng gitu loh, saudara ya. Jadi mungkin dia pikir saya nggak punya pensil alis kali, saudara. Jadi dia kasih saya pensil alis, saya kasih dia parfum. Saya juga nggak pakai parfum, jujur aja di sana saya sering lupa, saudara. Jadi kalau di sana orang jarak segini, kalau cewek ya terutama, atau laki juga, baunya itu jreng gitu, saudara. Dan dia tuh mikir gini, ini orang kasihan banget gak punya uang buat beli parfum gitu ya. Saudara, saya tuh dapat parfum segede-gede gini, saudara, free. Saya cuma bilang, Tuhan, kau menyediakan, kau menyelesaikan. Nah, saya berdoa tahun ini, mungkin saudara mengalami banyak hal, percayalah, di tengah padang gurun dia menyediakan buat kita, dia menyelesaikan buat kita. Karena ini tahun kelimpahan. Saudara, angka 8 artinya peh mulut. Saudara, dikatakan dari mulut Yesus keluar sebilah pedang yang tajam.
Biarlah pujian pengagungan Allah dari kerongkongan mereka untuk melakukan penyiksaan terhadap bangsa-bangsa. Saudara, tahun ini jangan takut. Ada pedang dari mulut Tuhan, tapi pedang ini untuk memotong kedagingan kita, juga untuk memotong dan mengalahkan musuh. Tapi mulut kita harus keluar puji-pujian, mulut kita harus keluar deklarasi, mulut kita harus keluar pengagungan, perkataan siapa dia, maka dia menyelesaikan buat kita. Saudara, ini waktunya saudara. Tapi 8 juga no limit. Saya itu sampai bilang, Tuhan ini apa sih gitu ya. Saya bilang, ini kau mencium saya di padang gurun, Engkau memberikan saya berkat yang ajaib. Saudara, di tengah seperti itu, bayangkan kami nyanyi di tengah mall. Kami nyanyi, Pak Olvi dengan Pak Stanley nyanyi di tengah mall. Saudara, ada satu kesaksian ajaib banget. Saudara, Joshua memutuskan makan di hadapan musuh. Jadi di hotel yang paling mahal di sana, saudara, tempatnya Ronaldo ya, saudara, di tempat yang paling mewah, Joshua memutuskan makan di situ. Bilang kami, dan itu hotelnya itu tanduk, saudara. Jadi diputus, sudah dipotong, dan dia memutuskan makan di hadapan musuh. Di sana ada yang main keyboard, ada yang main piano, saudara, dan teman kami ngotot pengen lagu Kristen harus terdengar di sana di tengah hotel, saudara. Maka mereka bilang, minta lagu You Raise Me Up. Saudara, jawaban mereka apa? Butter, pepper, salt, bread. Saudara ngerti maksudnya? Mereka nggak ngerti You Raise Me Up itu lagu, saudara. Mereka juga nggak ngerti bahasanya minta pianonya lagu You Raise Me Up. Jadi dijawabnya, dikasihnya bread, dikasihnya pepper. Itu cuma itu yang mereka tahu. Bread, pepper, saudara ya, butter, saudara. Saudara, dan akhirnya mereka udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa. Mereka tinggal bilang ini, Tuhan, kami nggak tahu lagi lah Tuhan, tapi beri kami tanda kemenangan. Saudara, tiba-tiba pemain pianonya nggak ngerti itu lagu apa, nyanyi lagu Haleluya, saudara. Dan mereka semuanya, saya nggak di situ karena saya perang di tempat lain. Mereka semua harusnya ada tapi nggak dimasukin sama Joshua. Nyanyi di tengah hotel, kita nyanyikan Haleluya buat Tuhan dimanapun. Sekeren itu, saudara, sekeren itu. Saudara, kami di tempat taman raja-raja paling besar, kami nyanyi nyembah. Kami panggil, saudara, jiwa-jiwa datang. Anak-anak benar-benar datang nyamperin, saudara, dan semuanya minta kenalan sama Joshua. Nggak tahu kenapa kami nggak laku yang lain, karena kami emak-emak kali, saudara ya. Saudara, yang diajak kenalan cuma Joshua, saudara, dan diajak main bola, diajak kenalan. Mereka menyerahkan diri, saudara. Sampai saya dibilang ini, Tuhan, saya nggak tahu mesti ngomong apa. Ini perjalanan terlalu ajaib. Saya nggak masuk di pikiran saya. Saudara, semua orang bilang itu susah, itu nggak bisa didekatin, perempuan nggak boleh megang. Saudara, ujungnya apa? Semua pria datang ke saya minta digelangin. Saudara ya, semuanya datang ngobrol minta digelangin. Sampai saya cuma bilang, Tuhan, saya tahu Rohmu sedang bertindak, dan ada no limit blessing, no limit berkat, no limit surprise, no limit kelimpahan, no limit, saudara, keajaiban yang kita akan alami. Amin. Mari percaya ini tahun yang ajaib. Yang terakhir, saudara, adalah paf atau patok. Saudara, ayatnya berkata, meteraikan aku dalam hatimu dengan ikatan pernikahan yang abadi, karena cinta itu kuat seperti maut. Dikatakan, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Saudara, ini tahun paf. Biarkan kita dipatok dengan cinta. Biarkan kita, saudara, menyatu dengan hatinya. Biarkan kita berkata, Tuhan, biarkan aku jadi satu dengan Engkau selamanya. Saya pulang dari Arab, saya tuh cuma bisa bilang terima kasih.
buat jamuanmu di padang gurun, buat ciumanmu di tengah perang, buat segala cintamu yang gak pernah habis. Saudara, bayangkan saya keluar dari hotel, pulang. Ini pulang, ya Tuhan tahu gak mungkin saya bawa ke Indonesia. Saudara, saya pulang, di depan pintu ada orang bawa mawar. Saudara, hati segede gini. Memang buat orang lain, tapi hari itu tidak ada orang lain, cuma kami yang keluar dari hotel itu. Dan orang itu persis ada di depan pintu. Dan Tuhan cuma bilang, "Nak, cintaku ada di setiap musim, ada di setiap tempat, ada dimanapun engkau melangkah." Saya cuma bilang, "Terima kasih Tuhan. Biar cinta ini kau patok sepanjang tahun ini. Hati kita gak bergeser karena persoalan, gak bergeser karena apapun, tapi hati kita terpatok dalam meterai cinta. Ku menyatu denganmu." Saya ucapkan terima kasih buat kalian yang sudah menonton video dari Ibu Evangelis Cipto. Dan juga saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung channel Anak Tuhan. Saya mengulangi firman Tuhan yang tadi ya, sebelum saya mengundurkan diri, yang ada di 1 Korintus 9 ayat 25 yang berbunyi, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka membuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi." Dan itu dia satu renungan firman Tuhan. Saja saya undur pamit. Shalom and God bless you all. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan padaku. Filipi 3 ayat 13-14. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Yesus Kristus. Yohanes 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Yesaya 54 ayat 10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang, firman Tuhan, yang mengasihani engkau. Mazmur 23 ayat 4. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang ku percayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi,
engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku.